Kepadamu, hei, babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Tadi malam saya dapat kabar bahwa Ustadz Mahir Tuwailibi ya, Ustadz Mahir aja lah ya. Ustadz Mahir meninggal dunia. Saudara, sebelum Anda melihat atau menyaksikan langsung, yang nggak kenal si Ustadz Mahir ini, ntar saya tampilkan ya videonya ya. Tapi jangan lupa ya, subscribe, tombol lonceng dipencet, like, beri komen. Komennya yang baik-baik lah, ini kan untuk orang meninggal ya. Nah, kita saksikanlah videonya ini, oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahir At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei, babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahir At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tentang Said Agil Sirot yang mengatakan bahwa NU yang paling benar, yang lain salah semua. Iya, menurut saya Said Agil Sirot ini, ya saya khawatir Pak Said Agil Sirot ketua PBNU lagi geger otak. Profesor Dr. alumni Ummul Qura Mekah, tapi kok pernyataannya ngawur. Mungkin dia lagi mimpi basah, jadi ngomongnya geger otak. Si Samara mati, Grace Natali mati, Raja Juli mati, Guntur Romli mati, poligami nikmat prostitusi, bejat Abu Janda, bangsat PSI laknat. Jadi kalau ada orang menolak poligami, syariat poligami ditolak, kafir dia, murtad dari agama. Ya, jangan pilih partai menolak syariat, syariat Islam, jangan dipilih. Masuk neraka jahanam kau milih partai yang menolak syariat. Negara ini sebenarnya, Indonesia ini, pemerintah ini sebenarnya, monyet-monyet berseragam coklat itu bukan anti sama ISIS. ISIS itu kambing hitam. Mereka anti kepada Islam. ISIS itu kambing hitam saja. Hizbut Tahrir dibubarkan lewat Perpu nomor 2. Itu kambing hitam. Pancingan nanti kalau sudah berhasil ini HTI, maka akan dibubarkan ormas-ormas lain. Bisa jadi Tarbiyah, gitu kan? Tafakufiddin, LDKI, pecahan-pecahan PK dulu, Partai Keadilan. Bisa saja kelompok-kelompok kita Tarbiyah, gerakan-gerakan Hasmi misalnya, tandem-tandem Siri, ini dibubarkan juga oleh mereka. Karena negara ini negara togut. Negara ini tegak di atas sistem kufur. Habib, beliau susah, agak susah bicara. Salam Ustaz Taika, terima kasih, mohon doanya. Insya Allah nanti segera dikabari rumah sakitnya besok. Bisa. Ini Ustaz Taika mau baik ya, sehat-sehat, terus jaga kesehatan juga. Ustaz Taika mau ngebesuk. Kita share lokasi rumah sakitnya. Amin, ya rabbal alamin. Wabarakatuh, sahabat-sahabat SAS dimanapun kalian berada. Saya dengan Buya Nurman hari ini Allah hantar untuk berjumpa dengan guru kita Ustadz Mahir. Ustadz Mahir lagi diuji sama Allah dengan penyakitnya. Berarti Masya Allah, bagi orang beriman penyakit itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Buktinya beliau masih tersenyum. Saya pikir tadi saya mau jumpa orang yang galau, frustasi, menangis, mengeluh, tapi tidak. Ya, Ustaz bagi sedikit satu nasihat buat umat Ustaz yang rindu sama itu. Ustaz, dekatin dikit Pak kamera Pak, suara Ustaz bisa kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Betapa banyak manusia mencari dunia. Betapa banyak manusia hari-harinya mencari dunia. Dia tidak pikir mencari akhiratnya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada umatnya, dunia ini tak hanya seperti setetes air laut di tengah samudera. Kalau kau dapat jangan bangga, kalau kau tak dapat jangan kecewa. Kenapa? Karena yang kau dapat hanya setetes. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat video dia ini, selalu sekali ucapannya, ucapan kebencian, marah-marah, kata-kata kotor, dan juga ada video-video lain yang menista keyakinan orang lain. Tapi saya nggak bisa tampilkan semua. Saya tampilkan ini, maaf, bukan untuk membuktikan kejelekan orang. Saya tampilkan ini untuk supaya Anda yang tidak kenal dengan Ustadz Mahir ini menjadi kenal, ya. Harus dipahami ini. Nah, saya sebagai pendeta, saya mengasihi Ustadz Mahir ini, walaupun memang beberapa kali ceramahnya ya mengkafir-kafirkan Kristen, mengkafir-kafirkan saya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengampuni orang yang membenci kita, bahkan yang menganiaya kita. Oleh karena itu, saya mengucapkan turut berduka cita, ya, atas meninggalnya Ustadz Mahir ini. Dan saya nggak mungkin doakan Ustadz Mahir karena sudah meninggal, karena bertentangan dengan ajaran firman. Kalau kita mendoakan orang meninggal itu bertentangan. Yang saya pahami dalam sekolah saya, waktu saya sekolah teologi. Karena kalau sudah meninggal, dia akan pertanggungjawabkan sendiri. Tapi kalau masih hidup, kita masih bisa doakan orang itu. Biar ikut Yesus, terima Yesus, dan seterusnya dan sebagainya. Dan walaupun dia Kristen, kalau sudah meninggal, kita nggak bisa doakan supaya dia masuk surga. Ya, dia bisa masuk surga karena dia taat sama Tuhan Yesus, begitu. Nah, jadi di kalangan Muslim, sebagian besar itu bisa mendoakan orang yang meninggal walaupun seharusnya dia dihukum. Tapi karena doa-doa, belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala bisa ke surga. Bahkan yang sudah di neraka pun bisa didoakan dengan belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala bisa pindah ke surga kalau sudah masa hukumannya selesai. Itu yang saya pahami waktu saya sekolah dulu di madrasah, ya. Saudara, jadi saya tidak mungkin mendoakan, ya, orang yang meninggal ini, tetapi saya mendoakan keluarganya. Keluarga Ustadz Mahir ini saya akan doakan di dalam saya berdoa supaya tetap tabah, kuat, dan tetap berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kita mengambil pelajaran aja dari peristiwa ini, ya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul menjaga mulut kita. Jangan kita meniru mulut-mulut yang tidak baik, ya. Kita baca ayatnya, ya. Oke. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi mulut kita ini kita gunakan bukan untuk mengucapkan kata-kata kotor, memfitnah, menjelekkan, menista. Tapi mulut kita ini kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang membangun orang, supaya orang makin dekat dengan Tuhan. Kita baca satu ayat lagi, ya. Di dalam, saya akan baca, ya. Satu ayat lagi. Di Matius 15, ya. Saya akan baca di Matius 15, saudara. Matius 15 ayat yang ke-9. Ya. Orang-orang yang tidak menjaga mulutnya ini, ya.
yang suka ngomong-ngomong kotor, itu sama aja seperti percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepadanya, ya, kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk dalam mulut, bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi Yesus berkata begini, orang-orang yang nggak bisa jaga mulut itu ya percuma mereka beribadah. Terus Yesus jelaskan, yang najis itu bukan yang masuk ke mulut, bukan. Yang najis itu adalah yang keluar dari mulut. Anda bisa paham maksudnya? Ya, kita sebagai orang Kristen, ya makan apa saja kalau didoakan dalam nama Yesus, ya kudus. Misalnya makan babi, kau doakan dalam nama Yesus, ya kudus. Tapi walaupun kau makan daging ayam, ya, kau doakan dalam nama Yesus, kalau daging ayamnya curian, nggak kudus. Ya, kalau daging babinya bukan daging babi curian, kita beli, ya kudus. Ya, jadi jaga mulut kita ini supaya jangan ngomong kotor, ya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat keluarga Ustadz Mahir yang ditinggalkan, biar mereka tabah, kuat, dan berkemenangan. Begitu juga semua pemirsa YouTube yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Terlebih terusus yang mendukung pelayanan penginjilan metode-metodenya, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dan yang belum subscribe, biar subscribe dan diberkati juga. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.